Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi berikut ini adalah cuplikan atau highlight ya dari salah satu STB yang telah di repair IC/EMC-nya dengan melakukan pengisian file full dump ya teman-teman ya. Jadi ini hasil dari STB yang telah di repair IC/EMC. Oke teman-teman, STB-nya sudah nyala ya dan tampil ke home. Untuk teman-teman yang ingin tahu proses tutorial cara pengisian file full dump, teman-teman bisa menyaksikan video ini ya, karena di dalam video ini ada berisi tutorial mengenai pengisian file full dump EMC terkhusus untuk STB dengan tipe B860H versi 5. Dan untuk file itu saya sertakan ya, kalau tidak ada di deskripsi itu biasanya saya sediakan linknya di kolom komentar, dan untuk password ada di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya teknisi channel ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan apa yang teman-teman inginkan selama ini. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya ingin memperbaiki atau merepair satu buah STB. Ini STB-nya teman-teman. Satu buah STB dengan versi atau model B860H versi 5 ya teman-teman. Ini penampakan mesin STB-nya. Untuk yang versi 5 ini itu ada sedikit perbedaan di mesin ya teman-teman. Yang di versi 5 untuk slot dari SD card itu berlawanan dengan slot HDMI ya. Sedangkan untuk yang di versi 2 letak dari SD card, slot SD card itu satu baris ya dengan HDMI-nya. Jadi perbedaannya terletak di situ ya teman-teman. Kemudian STB ini saya akan melakukan perbaikan. STB ini saya mendapat kiriman dari salah satu teman kita ya, yang mana STB ini problemnya itu ngeblank teman-teman. Kemudian STB ini sudah saya tes ya ke TV, itu memang benar STB-nya ngeblank. Jadi begitu dihidupin lampu STB-nya nyala ya teman-teman. Akan tetapi tampilan di TV itu dia ngeblank, tidak ada tampilan apapun. Cuman ketika pengetesan saya tidak merecordnya ya. Kemudian STB ini sudah saya koneksikan ya teman-teman ya, via USB TTL. Untuk kabel yang warna hijau ini yaitu RX dan kabel yang warna merah TX. Kemudian untuk yang kabel hitam itu grounding atau ground, atau biasa dengan singkatan disebut GND ya teman-teman ya. Kemudian problem dari STB ini yaitu ngeblank. Kemudian STB ini juga sudah saya tes ya. Saya coba tes flashing atau root lewat USB TTL, akan tetapi di log
putihnya itu muncul hanya rintik-rintik atau bisa dibilang titik-titik aja ya teman-teman ya, muncul lock di putihnya. Kemudian setelah saya mau coba flash lewat putih, muncul rintik-rintik, kemudian saya coba ganti untuk apanya ya, untuk bootloadernya. Saya coba pakai bootloader yang khusus rintik-rintik. Itu ada sedikit perubahan di tampilan locknya. Sudah muncul high low test ya, high low TASK, tetapi untuk tampilannya dia masih tetap ngeblank teman-teman. Kemudian setelah saya tes coba flash lewat putih, karena muncul tampilan rintik-rintik, jadi disitu ada sedikit kendala ya teman-teman ya. Kita tidak bisa masuk ke ADB interface. Kemudian untuk di UBT, kalau tidak dikoneksikan dengan putih, dia tidak terdeteksi. Setelah saya pakai bootloader rintik-rintik, kemudian saya koneksikan kabel USB male to male ke PC, itu dia sudah terdetek di UBT. Akan tetapi ketika di flash lewat UBT, dia muncul error di 1% teman-teman. Kemudian teman-teman, setelah kita dapati error di 1%, flashing lewat UBT, itu saya mendapat kesimpulan teman-teman, STB ini saya ragu di bagian SIMC nya, karena untuk SIMC yang masih bagus itu biasanya lock di putihnya masih normal ya. Kemudian di sini saya ragu di bagian SIMC ya. Langkah selanjutnya, karena kita sudah coba flash lewat UBT, dia selalu muncul error 1%. Kemudian kita coba koneksikan lewat USB TTL, dia selalu rintik-rintik. Kemudian langkah selanjutnya yang saya ambil yaitu saya coba angkat SIMC nya teman-teman ya. Dan setelah diangkat, ini dia SIMC nya teman-teman. Ini SIMC dari bawaan STB nya ya teman-teman ya. Kemudian SIMC ini sudah saya cek lewat UV box, dan benar saja SIMC nya sudah mati teman-teman, sudah dead ya, SIMC nya sudah mati dan tidak bisa dipakai gunain lagi. Solusinya jika mendapati SIMC yang mati, itu harus diganti dengan yang masih bagus atau yang masih baik ya. Kemudian teman-teman bisa mengisi file full dump-nya di EMC yang masih bagus tadi ya teman-teman ya. Untuk proses pengangkatan, mohon maaf teman-teman, itu lupa saya record ya. Kemudian kita lanjut teman-teman untuk proses pengisian file full dump dari SIMC nya ya. Kita lanjut ke proses pengisian full dump nya. Oke teman-teman, jadi ini file full dump-nya ya. File full dump yang berisikan XCSD, user area, boot 1 dan juga boot 2. Kemudian kita cek untuk kesehatan EMC-nya. Oke, untuk kesehatan EMC di sini berada di 50 sampai dengan 60%. Kemudian kita lakukan di sini factory reset dari EMC-nya dan juga erase ya.
Kemudian setelah melakukan erase, itu kita identifikasi lagi SCMC-nya. Kemudian kita lakukan non test ya teman-teman, untuk mengecek SCMC-nya. Oke, di sini tertera lognya sukses dan tidak ada yang error. Kemudian kita input untuk file dump-nya sesuai dengan pengisiannya masing-masing ya. XCSD sesuai dengan XCSD, user area sesuai dengan user area, boot 1, boot 2 juga sesuai dengan pilihannya masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian di sini sudah settingannya sudah mengikuti dari full dump-nya ya, dari file dump-nya. Jadi tidak perlu disetting-setting lagi. Kemudian setelah menginput file full dump, kemudian klik yang write. Maka proses pengisian file full dump akan berlangsung teman-teman. Jadi ini kita bisa tunggu ya sampai selesai, tergantung dari berapa bit alat ini melakukan pengisian file full dump-nya. Semakin besar bitnya, maka proses pengisiannya juga akan semakin cepat teman-teman. Jadi ini kita tunggu aja ya. Untuk password teman-teman bisa mengecek ya di dalam video ini. Jadi videonya tidak saya percepat.
teman-teman, untuk proses pengisian file dump-nya telah selesai ya. Jadi di sini lognya ada muncul error, itu dikarenakan versi softwarenya itu saya masih menggunakan versi yang lama ya. Jadi jika menggunakan versi yang sama dengan yang saya gunakan, jika muncul error seperti ini, teman-teman bisa skipkan aja ya, karena ini bug atau bugnya dari yang versi ini ya. Tapi jika teman-teman ragu, teman-teman bisa mengeceknya di versi yang setelahnya ini dan melakukan pengisian dump di versi yang di atas yang saya gunain ini ya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengisian file full dump-nya, kemudian teman-teman bisa memasangkan SIMC-nya ke PCB atau mesin dari STB-nya ya. Itu ketika pemasangan jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, untuk posisinya. Kemudian ini hasil dari SIMC yang telah saya pasang ya, yang setelah dipasang. Di sini masih kelihatan ya bekas dari vlognya atau cairannya. Kemudian setelah dilakukan pemasangan itu kita langsung mengetesnya ke TV ya teman-teman ya. Untuk file dari full dump ini itu filenya langsung on ya, langsung hidup. Jadi tidak perlu di setting lagi, settingannya sudah mengikuti dari file full dump-nya. Kemudian file ini itu langsung on, tidak perlu di flash lagi ya teman-teman ya. Dengan catatan ketika pengisian filenya itu sukses, tidak ada muncul error. Kemudian SIMC-nya juga masih bagus, file reportnya juga masih bagus. Kemudian yang terakhir proses pemasangannya itu juga pas ya, presisi. Kemudian kita akan lakukan pengetesan teman-teman. Jika syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, itu dapat dipastikan 99% itu bakalan nyala ya STB nya. Kemudian kita lanjut ke proses pengetesan teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut untuk proses pengetesan ke TV ya. Ini dia STB tadi yang telah kita ganti SIMC nya dan memasukkan file full dump nya. Oke, STB-nya nyala dan tampil ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, kameranya ngeblur ya. Oke teman-teman,
STB-nya nyala dan sudah tampil ke home ya. Jadi STB-nya sudah down. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.